ketemu lagi. Saya Indah. Dan saya Umar. Kita ketemu lagi di channel YouTube GKJ Purbalingga dalam Ngobat, Ngobrol Lebih Dekat. Oke, senang sekali ya bisa menyapa GKJer melalui podcast ini, dan kita masih didukung penuh oleh tim multimedia GKJ Purbalingga. Oke. Namun sobat, pembicaraan kita malam hari ini edisi kedua masih seputaran kehidupan kita bergereja. Belum move on ya? Belum. Oke deh. Nah, kali ini kita mau ngajak sobat semuanya untuk ngobrol tentang rencana kegiatan dan kenormalan baru di GKJ Purbalingga. Oke, baiklah. Karena ini masih podcast yang kedua dan tentang new normal di GKJ Purbalingga, kita mengundang narasumber yang luar biasa. Narasumber yang hebat. Hebat toh ya. Hebat. Nggak kayak kita kan biasa-biasa aja. Kita biasa di luar, Kita biasa, ini luar ini biasa. luar biasa. Oke deh, kita berikutkan kita tampilnya. Kemarin kan gitu ya? Iya. Oke, berikutkan kita tampilnya. Inilah dia Pak Widianto. Selamat malam, Shalom. Ya, salam. Ya Pak, salam. Selamat malam. Ini nanti bisa disetel kapan aja ya. Tapi ini sapaan selamat malam dari Pak Widianto. Sudah luar biasa tuh. Sapaannya saja sudah sapaannya luar biasa. Pak Widianto ini gua tahu enggak? Pak Gimana Widianto Pak siapa? Widianto? Pak Widianto itu seorang guru. Digugulan ditiru. Oh iya, Tapi itu jabatan kehidupan duniawi. Oh, kehidupan duniawinya seorang guru. Upah yang diterima di dunia. Ada upah yang diterima di surga ya. Nah, itu. Ya, beliau ini adalah Ketua Majelis GKJ Purbalingga periode 2021-2023 ya, Pak? 23. Ya. Iya, betul. Nanti kita dukung 3 periode. Sesuai anu ya, apa sih? Oke deh, baiklah. Pak Widianto. Nah, ini untuk di podcast yang kedua ini bolehlah ya Pak Ya. Widianto ini menceritakan gitu apa dan bagaimana GKJ Purbalingga itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Indah dan Mas Umar. GKJ Purbalingga itu terletak di Jalan Jenderal Sudirman 180 dan mempunyai jemaat yang cukup banyak. Ya? Ada kurang lebih 600 kakak dengan jumlah jemaat 1.200. Tuh. Nah, termasuk saya enggak itu? Termasuk kita enggak? Termasuk kita Ya, termasuk mesti. kita Oh, termasuk semua. ya. Iya dong. Mau tidak kedaftar kan? Oh, kedaftar. Tenang aja. Terus silakan, Pak. Ya. Dan GKJ Purbalingga merupakan gereja yang sudah cukup tua usianya dan sudah terjadi generasi ke generasi, dan termasuk kita saat ini yang harus terus mengembangkan visi dan misi gereja. Iya, betul. Jadi dengan adanya podcast ini barangkali merupakan sesuatu Bisa yang ya. baru dan menurut saya juga luar biasa. Aduh, terima kasih. Sehingga Pak. patut ini kegiatan yang memang ditunggu-tunggu sebenarnya dan sekaligus juga merupakan aplikasi dari dunia yang sudah semakin dengan kecanggihannya, Kecanggihan, ya. sehingga Teknologi. kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi terutama untuk IT. Oke. Itu sudah berapa lama itu? Kemarin kan kita udah ulang tahun. Oh iya, ulang tahun ke 156 tahun ya. Mm-mm. Itu Jadi sejarahnya Purbalingga dulu, Pak. GKJ Purbalingga gimana coba? ya, mungkin menyambung yang tadi. Iya, monggo. Saya masih teringat dulu waktu membaca suatu ayat Alkitab dikatakan bahwa jadilah semua bangsa murid-murid. Saya sempat berpikir bagaimana caranya, sementara orang ada di pelosok dan sebagainya. Tapi sekarang saya sudah mulai mengerti bahwa dengan seperti inilah sebenarnya, dengan teknologi inilah sebenarnya Injil akan terjangkau sampai daerah yang terpencil. Luar biasa ya. Ya, dan GKJ Purbalingga saya kira merupakan gereja yang harus mengikuti perkembangan itu, Ya, karena betul. semua jemaat, semua kita mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberitakan berita keselamatan itu.
mungkin ke yang paling dekat dulu, atau mungkin barangkali kalau melihat visi misi yang gereja yang luar biasa itu, kita harus tetap semangat ya, walaupun kita tidak terlibat langsung, tapi mendukung pemberitaan berita keselamatan ini ke mereka-mereka yang memang sudah secara mandat dari Tuhan itu sendiri untuk menjangkau saudara kita yang di daerah di pelosok yang sangat terpencil barangkali. Ketua majelis begitu. Tuh. Jadi firman itu diomongkan. Kalau kita kan nggak pernah bicara firman semua bangsa menjadi muridku, enggak kan? Takut salah. Bedanya dengan ketua Iya, iya. majelis. Oke. Tapi tadi juga ada yang memberitakan firman ya. Nah, kalau saya memberitakan Purbalingga bagaimana itu? Apa termasuk? Oke Mas Widi. Bersaksi. Sebagai ketua, saat ini kan pemerintah nih. Ya. Kemarin 2 tahun kita terlibat pandemi ya. Iya, mengalami pandemi. Mengalami. Bu Indah sempat tidur karena ngantuk gitu ya. Terlibat perubahan. pandemi. Nah, sekarang pemerintah sudah longgar begitu. Aktivitas diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan aktivitas peribadahan di gereja dan juga peribadahan secara umum di GKJ Purbalingga? Oke. Jadi sebagai gereja kita tetap mengacu kepada aturan pemerintah. Jadi bulan Mei bulan ini kita sudah berharap untuk bisa semua jemaat menikmati ibadah di gereja. Onsite ya. Tapi karena ya offsite, karena kebetulan belum ada himbauan secara resmi, walaupun sudah ada informasi bahwa sekarang sudah boleh atau boleh dikatakan berubah dari pandemi menjadi endemi, tetapi kita tetap harus waspada dan kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Sampai saat ini walaupun sudah berbunyi 100%, tetapi kita tetap prokes utama kita utamakan. Jadi kalau di aturan kebaktian atau ibadah itu boleh 50% dari kapasitas gedung. Ya. Ya, jadi kapasitas gedung kita GKJ Purbalingga itu sekali kebaktian sampai 600-700. Nah, pada waktu pandemi itu kurang lebih separuhnya, tapi kita hanya menyediakan tempat sesuai dengan jarak dan aturan pemerintah sehingga kapasitas yang bisa hanya menampung 140 jemaat. Dan itu selalu penuh atau gimana Pak? Selalu penuh. Selalu penuh. Berarti Dan sebetulnya animo masyarakat juga masih Iya. animo jemaat begitu, mereka masih Iya. merindukan untuk iya, bisa Kumpul, bersekutu. luar biasa, bersekutu luar biasa. Ya, pada akhirnya ya bagaimanapun karena harus menjangkau yang di rumah, maka menggunakan online yang sudah dilaksanakan sedemikian rupa dan responnya sangat luar biasa. Nah, Mas Widi terkait dengan tadi online itu ya. Nah, kita kan kemarin dalam kondisi pandemi itu kayak gini kan, ditembaki gitu kan, dan sebagainya. Kita gereja sebetulnya sudah betul-betul taat dengan aturan pemerintah dan kita mengadakan ibadah itu secara live, tatap muka dan juga online. Nah, bicara tentang online di YouTube, bagaimana jangkauan dan juga apakah minat dari jemaat itu untuk beribadah secara online? Ya, pada awalnya kami kurang bisa menyimpulkan bahwa ibadah yang online itu bisa menjangkau banyak jemaat atau tidak. Karena tidak semuanya punya HP ya. Ya, bisa tidak punya HP, mungkin jaringan ya. Bu Indah saja HP kuota, satu rebutan ya. itu. Ya, jadi ditonton satu keluarga. betul. Jadi banyak hal. Tapi setelah mengadakan beberapa diskusi, ternyata karena kerinduan mungkin ya untuk dari rumah bisa mengikuti ibadah, sehingga banyak yang berusaha untuk memiliki minimal HP supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik. Nah, sampai pada akhir menjelang pandemi berakhir, ya, pindah ke endemi, itu hampir semuanya bisa menikmati ibadah lewat online dan separuhnya sudah offline di gereja. Itu seperti itu. Ya mungkin karena memang pertama kan semua orang kan kaget. Betul, ya dengan seperti ini loh, teknologi yang hal baru, hal-hal yang baru seperti itu, jadinya masih
kalau Purbalingga bilang itu masih grotal gratul begitulah. Nah, tapi ternyata untuk menyikapi kebutuhan mereka akan ya firman Tuhan, lalu mau tidak mau mereka berarti harusnya ini semua warga jemaat GKJ Purbalingga harusnya subscribe ya. Ya, Nah, ini harusnya subscribe ya. like, share dan komen mestinya seperti itu. Gitu, supaya Pak. program Anda tetap sudah? berlanjut. Enggak, masalahnya kayak gini, Mas. Jadi sekali lagi kita beri hore kepada TMM. Oh iya. Terima kasih Iya, TMM. ini kalau nggak ada TMM memang Ya. kita sangat kesulitan. Iya, karena ya itu tadi ya semuanya dilakukan secara online, jadi ya mau tidak mau memang harus berteknologi ria gitu ya. Nah, ini aku mau tanya sesuatu yang Silakan. sangat sensitif. Sensitif nggak sih? Sensitif. Tapi jurang ini. Bisik-bisik boleh. Bisik-bisik boleh ya. Nah, ini Pak Widi, kan tadi jemaat itu mengikuti mengikuti ibadahnya ya. melalui online begitu ya. Berarti Jadi tidak kan hadir ya. Tidak hadir gitu kan ya. Nah, itu kalau hubungannya ke ya Sensitif nih. Deg-degan ya. Kalau hubungannya kepada misalnya penerimaan persembahan gereja, di mana padahal persembahan itu adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan gereja, itu gimana Pak di GKJ Purbalingga? Ya, jadi pada awalnya ada kebingungan, ada kekhawatiran, tetapi setelah berjalan kurang lebih setengah tahun dari awal pandemi ya, tahun 2020, itu juga mungkin karena Tuhan sendiri yang menggerakkan ya. Jadi yang offline pada awalnya hanya mengikuti ibadah selesai ya, dan mungkin ada yang sambil tiduran atau sebagainya, tapi sesuai dengan proses perjalannya waktu saya pernah mendengar begitu, dan banyak yang melaporkan bahwa di rumah juga serius kok gitu. Nah, kalau serius berarti selama dia mengikuti kebaktian online, dia mengikuti liturgi yang ada. Nah, salah satunya kan mesti ada waktu, diberikan waktu untuk persembahan. Nah, ternyata mereka juga mengkondisikan keluarga untuk ibadah dan memberikan persembahan. Ya mungkin di depan TV atau sebagainya, yang nanti dikumpulkan atau diantarkan ke gereja. Sehingga pada akhirnya yang tadinya tidak terpikirkan, gereja menyiapkan kotak persembahan yang bisa terjaga jadi di depan rumah karyawan, sehingga pada akhirnya jemaat boleh memberikan sembarang waktu, tidak harus hari Minggu ya, dan ternyata berdasarkan pantauan itu banyak yang memberikan sore sampai malam hari. Nah, itu yang sempat berjalan seperti itu ya iya, Pak ya? sempat begitu ya, dari pikiran kami jadi bisa terjadi seperti itu ya. Nah, sehingga pada akhirnya betul-betul Tuhan berkarya ya. Mengetuk hati, mungkin kuasa Roh Kudus ya mungkin. Sehingga bisa seperti itu, dan kita selalu dicukupkan pada akhirnya. Sehingga lagian juga mungkin kegiatan-kegiatan juga tidak banyak off ya. Dulu ya, kan ya. karena kegiatan Sudah off, pandemi. jadi persembahan itu jadi cukup ya, gitu ya. ya, Tuhan mencukupkan untuk kegiatan yang bisa berjalan. Luar biasa ya. Bu Indah sendiri gimana itu di rumah? Apakah juga mengikuti secara YouTube? Persembahan enggak itu? Persembahan atau tidak? Lah ini, itu kan sensitif kan, saya sendiri lagi kan yang kena. Masalahnya kayak gini, kalau saya di keluarga kan biasa ikut itu TV besar, kita semuanya itu satu keluarga. Ya. Di depan pasti ada kaleng. Ada kaleng. Ya. Bukan persembahan tapi malah Ngambil roti ya. sambil ngemil. Ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Iya, pada awalnya seperti itu. Iya. Tapi sekarang kesini begitu, pandemi sudah hampir berakhir, ini sudah jadi endemi. Kayaknya kita juga sudah menggalakkan satu teknologi baru ya untuk persembahan itu ya. Iya, betul. Apa itu Pak Widi Jadi, yang bisa GKJ Purbalingga bekerja sama dengan salah satu perbankan untuk apa itu namanya ya, Kris yang aplikasinya itu bisa digunakan untuk memberikan persembahan secara langsung oleh jemaat, tidak harus melalui gereja tapi melalui aplikasi yang ada di HP, sehingga bisa memberikan dari semua tempat dan tidak terhalang waktu juga. Jadi bisa kapan saja ada berkat yang sekiranya mau diberikan kepada Tuhan, dari mana saja bisa diberikan. Dan itu sudah berjalan, tapi karena mungkin sosialisasi yang masih kurang,
belum menjangkau kepada semua jemaat. Yang sudah mencoba barangkali yang sudah paham aplikasinya. Iya ya. HP-nya mungkin ya. Saya belum. Belum ya. Belum Mas bisa. Umang gimana? Oh, ini biasa belum. Kalau saya kan ramah dengan teknologi. Jadi belum juga. Belum. Makanya ramah dulu. Oh, ramah dulu ya, baru kenalan kita dulu ya. familiar. Ada. Gitu Itu yang kan. tulisannya QRIS. Oh, Q. QRIS. Oh, itu kalau orang rambut Iya, pirang ya, rambut iya. pirang. Kalau kita ya bacanya Kris gitu aja ya Pak ya. Kalau Oke, rambut Mas langka Widi, Kris. ini berarti sisi positif ya dari kondisi itu memicu warga Betul, untuk sama. dekat dengan teknologi, Heeh. tidak dekat dengan Bu Indah, bahaya ini. Kan? Membahayakan. Oke. Baiklah Pak Widi. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih ya, aktivitas-aktivitas di gereja, terus mungkin persembahannya dan lain sebagainya. Saya teringat begini-begini, saya juga jemaat yang ya memantau. Punya ingatan. Ternyata punya ingatan gitu ya. Itu juga aktivitas-aktivitas gereja itu kan banyak perannya begitu ya, baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Ya. Yang saya ingat itu khususnya tadi yang persembahan dan lain sebagainya itu khusus di tahun ini, Mbak. Tahun 2022. Tahun 2022 ini. Iya. Kita kemarin kayaknya dapat aksi kasih Paskah AKP. yang luar biasa loh dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi. Bahkan sebelum pandemi. Ini sungguh luar biasa ya. Berarti jemaat memang ada kerinduan untuk tetap mempersembahkan sesuatu kepada gereja yang bisa melancarkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di gereja walau bagaimanapun juga caranya begitu ya Pak ya. Yeah. Nah ini mohon dijelaskan coba apa ya ini peran dan gereja itu sebagai apa menurut Alkitab, secara alkitabiah maupun secara apa administratif. Saya bisa. Ya, monggo Pak, gimana itu? Ya, pada prinsipnya itu pandemi barangkali bagi jemaat kita itu merupakan satu bentuk peringatan dari Tuhan. Kalau menurut saya secara umum gitu ya. Karena apapun yang terjadi kita banyak kehilangan saudara, banyak yang sakit tapi sembuh lagi, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan bebas, ya, merasa di rumah sendirian. Ya. Begitu ada pengumuman dari pemerintah bahwa boleh sekarang ya banyak kelonggaran-kelonggaran. Ya, dari tadi yang merasa kesepian, sendirian, tidak bisa apa-apa, itu diwujudkan dengan rasa syukur kalau menurut saya. Sehingga ketika memasuki tahun 2022 bulan kemarin, kita mengadakan aksi Paskah ya. Itu sepertinya yang kami lihat wujud syukur mereka yang sudah diberi kesehatan, ya, kepengen datang ke gereja tapi tertunda-tunda, sehingga kayak ada rasa gembira, kemudian ungkapan gembiraan itu diwujudkan dengan persembahan. Ya. Karena memang kalau ya mungkin maksud dari jemaat dengan memberikan itu supaya gereja juga semakin berkembang, gereja juga bisa memberikan sesuatu bagi saudaranya yang mungkin belum beruntung atau dan sebagainya, karena aksi ini ke arah sana sebenarnya dan ingin semuanya terjangkau lebih banyak, sehingga mereka dengan sukarela itu sebenarnya tapi luar biasa, yang biasanya hanya separuhnya dibandingkan dengan tahun ini. Nah monggo ini pesan sekaligus pekan juga ya. Silakan dana yang sudah ada, pengelola itu ya, Mas, pengelola ya. Itu pesan Mas itu harus disampaikan Mas. Betul itu. Supaya prinsipnya menjangkau lebih banyak, ya supaya mereka juga ya kita harus teliti ya, kita harus melihat jemaat mana yang kira-kira membutuhkan, ya perlu bantuan. Nah kalau kita tidak bisa menjangkau mereka menjadi salah sasaran. Saya pikir dana ini yang sudah ada, monggo ya, kita kelola, disalurkan supaya jemaat semakin bersuka cita. Dan misi sehingga tersampaikan. Misi tersampaikan, keimanan terjaga, merasa tidak sendirian, dan gereja tidak usah eman-eman sebenarnya menurut saya, karena ketika berkat ada, ya sudah kita gunakan berkat itu. Ya memang perlu ketelitian, perlu
kesungguhan, jadi tidak sembrono, supaya jemaat kita yang perlu pertolongan pada akhirnya juga dapat pertolongan dari gereja. Begitu Mas Umang. Nah, itu sebetulnya gereja kan ringan kalau semua jemaat itu memang membutuhkan, Mas. Tapi akan ringan ketika semua jemaat membutuhkan hanya doa. Ini pertanyaannya harus saya baca ini, agak panjang ini. Dari ini Bu dosen masalahnya, jadi harus dibaca ini ya Mas Widi ya, saya bacakan. Ya, berat ini garis miring 1. Berat ada etikon senyum. Nah Pak Widi, tadi gereja itu kan merupakan komunitas juga ya. Di GKJ ada nilai budaya Jawa yang kita jumpai. Dalam hal ini bagaimana GKJ Purbalingga menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun pelayanannya? Ya, terima kasih Mas Umang. Kalau GKJ dikaitkan dengan budaya Jawa, itu memang sifatnya dulunya itu kontekstual. Karena gereja kan ada beberapa denominasi. Nah, salah satunya Gereja Kristen Jawa. Ya, sejak Belanda itu memang sudah kan masyarakat sepertinya di kelompok-kelompok, di kotak-kotakan ya. Sehingga mungkin kan lebih mudah untuk pada saat itu ya, supaya tidak bersatu atau gimana. Tapi nilai positifnya adalah gereja kita kan bentuk dari ibadah. Jadi kalau barangkali orang Jawa, kumpul orang Jawa kan secara komunikasi juga lancar ya. Coba saja kalau seperti saya pernah punya tetangga orang Korea begitu. Saya ajak ke sini, dia tidak tahu bahasanya. Itu bisa digambar itu. Jadi kalau kelompokan orang Korea, GKJ Korea, GPIB, GPI dan lain-lain. Nah, GKJ itu kumpulan dari salah satunya adalah awalnya orang-orang Jawa. Nanti pada akhirnya kan sekarang sudah namanya pemberitaan Injil ya, menjangkau semua denominasi, sehingga tidak ada sekarang. Tidak begitu khusus. Ya, prioritaskan. Harus orang Jawa begitu ya. Tetapi kita memang berkewajiban memelihara budaya Jawanya itu. Jadi kalau alangkah baiknya kalau tetap itu terjaga. Karena kita mau memperkenalkan Injil kalau kita tidak tahu budayanya susah juga. Susah jadi masuk ke betul. Masyarakat. Jadi budaya bisa salah satu sarana untuk kita dekat dan dia mengerti tentang kita. Pada akhirnya kita bisa sharing tentang juru selamat. Akhirnya ke sana itu. Nah, berarti sekali-kali podcast kita bahasa Jawa ya. Aduh, boleh. ngapak ya. Ngapak karena Sangat kita bagus. dari Purbalingga sih mungkin bisa lebih dekat kan nanti jadinya. Tidak ngapak, tidak kepenak kan ada orang ngapak, orang kepenak. Iya, tapi itu itu saya setuju sekali ya, karena dengan kita memasukkan unsur-unsur yang kontekstual budaya-budaya setempat begitu, khususnya budaya Jawa ini, maka firman Tuhan mungkin akan lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kalau untuk di GKJ Purbalingga sendiri ini Pak Widi, itu kita mestinya kita punya berbagai macam kegiatan ya selama 1 tahun begitulah. Itu GKJ Purbalingga bagaimana cara gereja mengakomodir gitu? Ya, betul Mbak Ida. Jadi gereja modern itu memang gereja menjadi terbuka dalam arti transparansi keuangan, kemudian dan lain-lain lah intinya itu. Sehingga segala sesuatu perlu direncanakan. Sehingga gereja kita pada awal tahun pasti menyusun yang namanya rencana anggaran belanja gereja. Ya, biasanya disusun berdasarkan tahun sebelumnya yang sudah berjalan dan dikembangkan. Sehingga ketika menyusun pasti sudah ada perencanaan yang matang yang pasti bisa dilaksanakan. Jadi kita juga tidak bisa merencanakan sesuatu dengan sembarangan, hanya sekedar rencana begitu ya. Kan kemarin bisa berjalan enggak? Kalau tidak ya berarti mungkin dipending dulu ya. Yang kalau sudah berjalan tahun berikutnya dikembangkan. Nah, salah satu fungsi rencana pembelanjaan gereja atau penyusunan rencana anggaran gereja itu ke arah sana, sehingga ada kepercayaan dari jemaat, kan itu semua bisa dipertanggungjawabkan, dapat berapa untuk bulan dan sebagainya, semuanya mengontrol. Nah, saya berkewajiban untuk membuka itu semua, sehingga gereja akan terjaga nilai-nilai kepercayaannya, trustnya terhadap gereja secara organisatoris. Nah itu terus. Nah kalau yang ini kan sudah bulan Juni, Juni ya. Bulan Mei, sebentar lagi bulan Juni. Ini yang terdekat apa Pak Widi? Ya. Kita akan mengadakan apa?
Jadi yang paling dekat kan 5 Juni ya. Kita 5. akan bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh atau turunnya Roh Kudus sebagai puncak ucapan syukur setelah Yesus menderita, kemudian mati, bangkit, naik ke surga dan turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk ketika Tuhan Yesus di surga, maka segala sesuatu akan ditangani oleh Roh Kudus, namanya seperti itu. Sehingga kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh sedih, takut. Tetap intinya satu, tetap bisa memberitakan keselamatan itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Itu intinya itu. Kalau di dalam konteks Jawanya, kita mengadakannya dengan ucapan syukur Rioyo unduh-unduh itu tadi. Iya, betul. Nah, Rioyo unduh-unduhnya ini tadi berarti kita memberikan persembahan. Dari apa yang mereka hasilkan? Dari hasil bumi bumi. Biasanya natura ya. Iya, tapi betul. kalau di GKJ Purbalingga, GKJ Purbalingga sekarang kan sedikit kita yang berkehidupan petani, peternak. Bisa diwujudkan dalam ya betul itu Mbak Ida Musoman. Jadi saya kok sekarang mesti ke situ ya. Saya mesti ke situ. Sekarang bentuknya hanya simbolisasi saja karena kan sekarang sudah berubah. Seharusnya sih masyarakat kita memang mayoritas pertanian, sehingga hasil bumi. Tapi dengan konteks sekarang kayaknya bisa dihitung. Yang cuma kalau petani memang kita tidak pernah kaya Mas kalau masalah kita jadi petani. Karena nenek moyang kita pelaut. Kenapa malah kita jadi petani gitu loh. Nah, dari penjelasan tadi Mas Widi, ini kan untuk majelis ya, jadi bicaranya itu ngeri banget. Saya mendengarkan itu, saya sudah kemeringat dan deg-degan ini. Akhirnya apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh gereja dari kegiatan yang telah dilakukan dan berencana oleh gereja dalam ini majelis? Ya, jadi fungsi majelis ada 3 sebenarnya ya. Ada pendeta itu sendiri, ada diaken, ada penatua yang punya fungsi masing-masing. Tapi pada intinya adalah gereja sebagai organisasi di mana dalamnya ada banyak jemaat, ribuan jemaat yang harus dijaga. Menjaga apanya? Itu menjaga supaya imannya kuat, kemudian kesetiaannya, ketekunannya, sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang sudah dimiliki tidak tergadaikan dengan suasana ya mungkin sekarang konteksnya iman Kristen ya, tidak berpindah atau tidak berubah, sehingga perlu kebersamaan dalam menjaga itu. Di Alkitab ada ungkapan bahwa janganlah engkau seperti orang yang menjauhkan dari kumpulan orang-orang seperti yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di mana ayatnya? Gitu. Ngerinya dengan ketua majelis itu begitu. Beda ya kalau antar kita ya. Kita paling kita biasa-biasa naspat, nasi goreng gitu kan bicaranya. Sama sebenarnya. Oke, jadi memang sudah banyak yang direncanakan oleh gereja untuk aktivitas kegerejaannya ya. Dan satu hal yang pasti dalam bergereja, kehidupan bergereja, gereja kan ditempatkan sebagai komunitas para murid Kristus. Dan gereja sebagai keluarga Allah, gereja sebagai paguyuban umat beriman, gereja juga sebagai komunitas pembaru dalam gerakan sesuai nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Begitu intinya. Anda luar biasa ya. Saya macanya saya yakin banget karena tinggal baca. Ini pun di stabilo jadi mata saya jadi harus. oke deh. Baiklah, tapi itu memang betul ya. Kesimpulannya itu. Diulangi lagi saya nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke deh. Baiklah Pak Widi, terima kasih sekali atas perbincangan kita kali ini. Iya. Mungkin nanti kita akan undang lagi ya menjadi tamu podcast supaya semoga tidak kapok. Semoga tidak kapok. Menghadapi kita. Habis ini bisa ke ruang TU untuk tanda tangan. Upamu besar di surga kok. Upanya besar di surga ya. Berarti tidak ada tanda tangan. Oke deh, terima kasih Pak Widi sudah ngobrol bersama kami. Semoga tetap sehat. Amin. Dan selamat melayani. Amin. Kami semua melayani Tuhan dan kami semua di GKJ Purbalingga. Sekian dan pemirsa, sobat-sobat, tetap tonton podcast kami tentu di channel YouTube GKJ Purbalingga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. comment. Oke, dah.